Halo semuanya, jumpa lagi dengan gue Chandra di Serapin Tekno. Finally, akhirnya kemarin setelah kita bahas si Vivo V27 5G, sekarang di tangan gue udah ada seri penerusnya nih, yaitu Vivo V29 5G. Yang katanya sih smartphone itu minim yang namanya upgrade dari seri sebelumnya. Apakah benar demikian? Jadi gue udah pakai Vivo V29 5G ini sekitaran 2 mingguan yang gue beli di Studio Ponsel. Oh ya, bagi yang belum tahu, Studio Ponsel adalah tempat di smartphone yang gue sering kunjungin cuy. Kenapa gue pilih Studio Ponsel? Karena memang di sana garansinya itu udah terjamin. Buat yang pengen tahu selengkapnya bisa langsung cek link yang ada di deskripsi. Lanjut, setelah gue pakai smartphone ini sekitaran 2 minggu, gue ngerasa upgrade-annya itu memang secara spek minim banget. Tapi kalau ngomongin desain, kita bisa lihat nih, perbedaannya itu kerasa banget, terutama di bagian frame kameranya ini. Di seri Vivo V29 sekarang tampilannya tuh lebih kalem. Cuma lampu flashnya ini pindah ke posisi paling bawah, jadi sejajar dengan kamera utama dan juga ultrawide. Buat masalah sendiri, jujur gue suka nih warna merahnya ini, karena semua gender itu masuk aja, entah cewek ataupun cowok. Vivo beri namanya ini adalah Velvet Red, tapi ada juga warna lain yang lebih kelihatan kalem, main aman banget, yaitu warna Peak Blue dan juga Nubie Black. Warna yang paling main aman sih kalau warna hitam yang menurut gua. Oh ya, khusus warna ini ada fitur color changingnya nih, yang dimana kalau kita kenakan sinar matahari, warnanya itu akan berubah, makin kelihatan gelap gitu ya warnanya. Jadi kayak lebih ke dark red gitu modelnya. Ya ini teknologi yang menurut gua cakep sih ya, karena warnanya itu bisa berubah tipis-tipis gitu loh. Di Vivo V29 juga gua ngerasa smartphone ini tuh jauh lebih tipis cuy. Bahkan dengan PD-nya Vivo ngasih nama dengan nama julukan yaitu Ultra Slim 3D Curved Screen Display. Desain maksudnya. Karena kalau kalian perhatikan, desainnya itu setipis itu coy, cuman 7,46 mm aja. Bahkan kerasa lebih tipis daripada seri terdahulunya. Bobotnya juga cuman sekitar 186 gram aja. Kerasa ringan bener nih HP. Grip saat digenggam pun juga menurut gua kurang nyaman nih, karena memang HP-nya tipis, jadi kalau digenggam itu ya kerasa kayak nggak megang HP gitu loh. Untungnya Vivo ngasih case pastinya di paket pembeliannya ini, dan pasti bakalan dipakai lah sama warga seluruh Indonesia gitu loh, karena memang buat ngelindungin HP mereka juga. Kalau dipakein case, gripnya ini jadi lebih nyaman coy, jadi serasa kayak beneran megang smartphone, yang tadinya kalau nggak dipakein case itu ngeri-ngeri gitu, dan kalau dipakein case ya jadi lebih safety gitu. Buat kelengkapan portnya juga smartphone itu kerasa biasa aja sih menurut gua, sama seperti di seri sebelumnya gitu loh. Adanya lubang USB Type-C, nggak ada lubang jack 3,5 mm, dan juga untuk speakernya masih mono aja cuy teknologinya. Bagian ini memang nggak di-upgrade nih sama Vivo. Gua sempat heran sih, mengapa mereka nggak upgrade buat bagian yang satu ini? Ya minimal upgrade lah jadi stereo speaker. tinggal tambahin satu speaker lagi di bagian atas, maka bakalan jadi bervalue nih smartphone. Ya value-nya jadi meningkat gitu loh. Getarannya juga masih biasa aja, kayak smartphone 2-3 jutaannya milik mereka cuy. Harusnya Vivo lebih fokus di bagian ini sih upgrade-nya, walaupun memang ini upgrade-an yang kecil ya, karena memang semua orang juga nggak merhatiin upgrade-an ini. Tapi menurut gua ini penting banget, dual stereo speaker dan juga mesin getar yang enak gitu loh. Apalagi buat yang suka nonton film, manfaatin speaker dari smartphone-nya itu sendiri, pasti feel-nya ada yang kurang gitu loh. Untungnya layar dari smartphone itu gue bisa akuin bagus banget, dan ini bagian yang paling upgrade menurut gue, bagian layar, terutama buat resolusinya nih yang meningkat jadi 1260 kali 2800 pixel, yang sebelumnya cuma Full HD Plus aja ya teman-teman. Buat nampilin konten, tampilannya tuh makin tambah tajam, dan detailnya pastinya makin enak juga dilihat. Apalagi soal warnanya nih yang kerasa gonjreng, khasnya Vivo banget sih ini ya, karena layarnya juga udah pakai panel AMOLED dengan 1 billion color. Bagian yang membantu banget sih menurut gua. Nonton film tipis-tipis sih ini udah asik banget. Tinggal pakein TWS ataupun pakein speaker eksternal dan udah clear sih masalah speaker. Ya itu tadi, kalau misalkan memang orangnya nggak pengen pakai speaker eksternal ataupun pakai TWS, bakalan bermasalah banget soalnya cuma mono speaker aja. Oh ya, untuk penggunaan daily selama 2 minggu, gue masih bisa bilang layarnya ini ngasih kesan yang baik coy, terutama di bagian lengkungannya ini. Gue ngerasa ngelengkungannya ini makin ngelengkung coy daripada seri sebelumnya, dan mungkin bisa dibilang ini smartphone paling melengkung di range harga 5 jutaan gitu loh. Soalnya memang ngelengkungannya itu bener-bener kerasa sampai ke samping-sampingnya coy. Ya ibarat kata setengah bodinya ini udah dilengkungin sama layar gitu loh. Jadi memang ini bagian yang menurut gue worry banget sih, dan harus kalian jaga-jaga. Kalau bisa pas waktu beli pertama kali smartphone ini langsung pakein kayak apa tuh, bukan tempered glass tapi melainkan apa tuh, lupa gua, plastik tapi bentuknya kayak tempered glass, bukan kaca sih.
Kok namanya seperti itu? Intinya pakein buat lindungin layar smartphone kalian, atau enggak pakein casing sih sebenarnya juga udah aman gitu loh ya. Kalau refresh rate juga Vivo V29 5G ini udah 120 Hz, bisa di adjustable juga ke 60 Hz biar baterainya makin tambah irit, ataupun pakai pengalihan pintar nih, yang dimana biar secara otomatis bisa menyesuaikan dengan kebutuhan kalian juga. Jadi ini udah aman banget, dan layarnya kerasa smooth sih buat diajak scrolling tipis-tipis, dan pastinya irit konsumsi daya baterainya juga. Apalagi kalau misalkan kalian tahu otak dari smartphone yang satu ini tuh udah pakai SoC yang mantep, yaitu Snapdragon 778. SoC paling legends 2 tahun lalu coy. Kenapa bisa dibilang SoC ini paling legends? Ya karena memang SoC ini masih kerasa relevan banget buat dipakai di tahun 2023 ini. Mengingat Snapdragon 778 punya track record yang sangat baik, minim terjadi yang namanya overheat, dan juga performance-nya yang stabil mampus. Apalagi harganya juga affordable gitu loh ya buat SoC kelasan kayak gini. Maka nggak heran banyak brand-brand lain tuh yang percaya sama SoC yang satu ini ketimbang si seri terbarunya yaitu Snapdragon 782 ya teman-teman. Secara benchmark smartphone itu masih dapat di angka 530 ribuan. Angka yang menurut gue itu tinggi banget buat Snapdragon 778. Ya ini sebenarnya udah standarnya Snapdragon 778 sih, dapat sekitaran angka segini. Dan kalau digeber buat main game pun juga demikian nih. Seperti contohnya game Mobile Legends, settingan rata dari smartphone yang satu ini kita mendapatkan FPS yang sangat stabil yaitu di 60 FPS. Diajak push rank sih ini udah enak banget ya. Maka dari itu gue nggak heran buat cobain langsung Call of Duty Mobile nih, game yang agak sedikit berat, dan genre game ini adalah FPS dan juga Battle Royale gitu loh. Settingannya kita mentok dari smartphone yang satu ini, dan hasil FPS-nya pun juga demikian, masih sangat-sangat playable dan juga masih sangat-sangat stabil cuy. Nggak ada yang namanya frame drop di smartphone yang satu ini. Ya cuma problemnya kalau buat main game-game layaknya seperti Battle Royale ataupun game FPS gini, mungkin bakalan agak sedikit sering mistouch gitu ya teman-teman, terutama di bagian lengkungan layarnya ini. Jadi kalau bisa gunain controllernya itu nggak usah disetting mentok-mentok ke atas ya teman-teman, biar nggak mistouch gitu loh. Karena kalau mistouch ya ngeganggu juga sih. Nah kalau main game yang satu ini memang agak sedikit berat nih, yaitu Genshin Impact. Settingannya mau nggak mau kita harus turunin sedikit ya, nggak bisa rata kanan bener-bener highest dari smartphone yang satu ini. Karena FPS rata kanan dari smartphone ini menurut gua agak nyiksa gitu loh. Makanya better kalian setting di normal 60 fps aja. Hasil FPS-nya ya masih mendapatkan yang sangat baik di angka 50 sampai 55 fps pas waktu kita geber main game Genshin Impact di smartphone yang satu ini. Terutama yang jadi concern gue itu bukan masalah FPS, karena memang untuk masalah FPS dari smartphone ini pasti bakalan lancar lah. SoC Snapdragon 778 masih playable banget buat main game Genshin Impact. Terutama concern gue yaitu masalah temperaturnya nih. Ya karena memang temperaturnya ini kerasa cukup panas. Karena memang ini HP tipis, ya resikonya itu untuk suhu tertinggi dari smartphone itu untungnya nggak sampai overheat banget ya, paling di angka 42 sampai 43 derajat Celcius. Itu pun kita geber main game Genshin Impact selama 30 menit. Bagian terpanas dari smartphone itu ada di bagian dekat kameranya, di tempat posisi SoC itu berada cuy. Ya memang resiko punya smartphone tipis pasti gampang panas. Ini jadi faktor utama sih yang menghantui smartphone yang satu ini. Jadi saran gua mainnya yang nggak usah terlalu over banget ya, terutama buat main game Genshin Impact ini. Walaupun smartphone itu punya body dan rasio yang tipis, tapi smartphone ini punya kapasitas baterai yang cukup besar, yaitu 4600 mAh. Kapasitas yang nggak upgrade ataupun downgrade dari seri sebelumnya. Untungnya nggak downgrade ya masih penting lah, bisa di stay di angka yang sama gitu loh ya. Tapi untuk fast chargingnya di sini benar-benar upgrade jadi 80 watt. Yang sebelumnya itu cuma 60 watt kalau nggak salah ya. Dan pengisiannya itu cuma membutuhkan waktu 17 menit dari 1 sampai 50% coy. Oh ya, ngomongin SoC kita hampir lupa nih. Seharian gue pakai smartphone itu buat SoC-nya alias screen on time ya, bisa bertahan 7 sampai 9 jam. Tergantung kalian berapa intens menggunakan smartphone ini. Nah, kalau misalkan terlalu intens ya mungkin bisa di bawah itu. Cuman selama gue pakai 2 minggu, rata-rata HP ini tuh masih bisa bertahan 8 atau enggak 7 sampai 9 jam. Jadi tergolong aman banget coy. Lanjut ke bagian yang kalian tunggu-tunggu, yaitu masalah kamera. Upgrade yang selalu paling berasa ketika kita beli smartphone Vivo terbaru dari mereka. Nggak pernah ngecewain sih bagian yang satu ini, yaitu masalah kamera. Karena Vivo selalu mengupgrade di serinya mereka cuy. Yang gue salutin sebenarnya bukan hasil fotonya, karena memang buat hasil foto di siang hari tuh kerasa biasa aja. Ya sama seperti smartphone di kelas harga yang sama. Warnanya kelihatan vivid dan colorful, apalagi buat masalah detailnya nih. Yang menurut gue detailnya juga tajam sih, walaupun ada sedikit melewati beberapa image processing dari smartphone yang satu ini. Terus juga hasilnya kelihatan sharp kalau menurut gue. Mode portraitnya juga demikian, bagus sih menurut gue ya, walaupun memang ada sedikit ya miss blur
blurnya gitu ya. Cuman menurut gua nggak apa-apa lah, agak sedikit blur ya kita bisa maklumin gitu loh. Tapi yang jelas memang buat hasil foto siangnya sih udah bagus ya. Entah itu lensa ultrawide, lensa zoom ataupun sebagainya, masih bisa memberikan hasil yang terbaik gitu loh. Tapi yang gue dibikin salut sama smartphone yang satu ini yaitu hasil kamera malamnya cuy, yang bisa dibilang sebagus ini. Apalagi kalau misalkan kita foto dalam pencahayaan yang nggak banget gitu loh. Apa tuh maksudnya? Ya contohnya kalian difoto dengan background ataupun pencahayaan yang warna merah semua, kita bisa naturalin warnanya dengan menggunakan flashnya ini coy. Flashnya juga bisa diubah-ubah gitu loh warnanya. Ini asik banget sih menurut gua. Jarang ada smartphone yang mikirin sampai segitunya. Ya menurut gue ini inovasi yang bagus sih dari Vivo. Karena di seri Vivo V27 itu belum ada sih teknologi seperti ini. Dan ini diimprove jauh lebih mantap coy. Jadi menurut gue ini bukan cuma gimmick belakang buat flashnya ini, tapi bener-bener berfungsi coy. Berfungsi maksudnya ya. Dan beberapa hasil fotonya mungkin bisa kalian lihat lebih dalam nih. Hasilnya seperti ini maybe. Mode yang ditawarkan dari Vivo V29 5G juga tergolong banyak nih, bisa kalian explore lah. Karena memang kalau kita bahas satu persatu ini bener-bener banyak banget. Dan gue nggak ada waktu sih buat nge-explore semuanya buat mode kameranya ini. Tapi yang jelas kalau kita foto-foto menggunakan Vivo V29 itu serasa asik coy. Terutama buat kamera selfie-nya ini nih, yang dimana buat para cewek-cewek sih pasti doyan ya selfie menggunakan Vivo V29. Karena hasilnya ya memang sebagus ini, ada efek beauty-nya gitu loh. Ya jadi kelihatan muka itu lebih glowing dan juga kelihatan lebih bersih. Terutama gua nih yang ya hidung gini, hidung les hitam ya. Tapi kelihatan glowing banget pas waktu gue pakai Vivo V29 ini coy. Perekaman videonya juga nggak main-main nih. Depan belakang bisa 4K 30 fps. Hasilnya seperti ini. Ya kurang lebih buat perekaman belakangnya seperti ini dari Vivo V29 di resolusi 4K 30 fps ya. Ini siang harinya kurang lebih kayak gini. Bisa kalian lihat sendiri aja bagus atau enggak. Cuman harusnya udah kelasannya harga segini sih udah mantep sih ya. Nggak usah diragukan lagi. Dan cuman awannya ya lagi nggak bersahabat nih. Karena putih banget gitu loh. Mungkin bakalan hujan nanti. Biasanya kurang lebih seperti ini. Kalau ini sih di resolusi Full HD 60 fps nih ya. Hasilnya seperti ini kurang lebih. Dan ya masih sangat stabil. Malah menurut gue bagusan Full HD sih ketimbang 4K-nya ya. 4K-nya agak sedikit sharpening menurut gue. Dan kalau Full HD ini masih cakep dan masih enak banget sih. Dari warnanya pun juga demikian gitu. Cuma bisa kalian lihat sendiri aja. Tapi yang jelas Full HD 60 fps pun juga masih sangat stabil coy. Kita coba zoom tipis-tipis. Oke. Buat kamera depannya pun juga demikian nih, bisa sampai 4K 30 fps sama seperti kamera belakang. Tapi balik lagi ya, buat aslinya kalau menurut gua sih 4K emang lebih detail nih buat kamera depannya. Ya bisa kalian jelas aja hasilnya bagusan yang mana, tapi yang jelas ini bisa sampai 4K 3 fps, 30 fps coy maksudnya. Kesimpulannya, Vivo V29 5G ini menurut gua smartphone yang memang upgrade-annya tuh nggak terlalu banyak ya dari segi spek yang lainnya. Cuman yang paling berasa upgrade-annya itu dari sektor kamera, ring light dan juga layarnya. Terutama buat curve-nya ini nih, makin melengkung menurut gua. Apalagi untuk desainnya ini yang menurut gua juga tampilnya jauh lebih fresh ya ketimbang Vivo V27. Yang menurut gua biasa aja sih. Dan di Vivo V29 ini jauh lebih fresh, apalagi warnanya ini nih, velvet red. Gue suka banget sih warna kayak gini. Semua gender masuk sih, entah cowok ataupun cewek gitu loh. Jadi menurut gua kalau misalkan kalian memang ada budget 5 jutaan, mungkin bisa lirik smartphone yang satu ini. Atau kalau kalian pengen upgrade dari Vivo V27 ke Vivo V29 ataupun HP Vivo yang seri lama ya, seri Y, bisa upgrade ke Vivo V29 ini. Karena memang itu deal yang menurut gua luar biasa banget yang dikasih sama Vivo. Cuman kekurangannya yang tadi, kalau misalkan kalian cari smartphone gaming, bukan ini jawabannya coy. Karena memang ini kalau buat digeber main game
game ya kerasa panas dan juga itu bakalan nyiksa banget. Ya smartphone ini memang basically bukan buat gaming, jadi buat kebutuhan sehari-hari atau nggak buat naik fotografi gitu loh ya. Karena memang hasil foto yang dia kasih dari smartphone itu bener-bener secakep itu. Jadi mungkin cukup sekian aja video kali ini. Kalau misalnya kalian punya pendapat atau punya pertanyaan tentang smartphone ini, bisa banget tulis di kolom komentar. Sorry banget kalau misalkan memang videonya agak terlambat ya teman-teman. Soalnya memang gue baru kepikiran buat ngebahas smartphone yang satu ini. Belakangan ini kita sibuk merombak studio ataupun review barang-barang lain. Jadi kalau misalkan kalian pengen nanya secara privat juga bisa banget nih. DM aja langsung ke Instagram kita di @raventekno. Chandra pamit dan sampai jumpa di video selanjutnya. Until next time. Goodbye. Wah, rambut rapi.